Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu trigonometri sudut berelasi jika sudutnya lebih dari 360 derajat. Di sini ada dua rumus yang bisa digunakan untuk trigonometri sudut berelasi jika sudutnya lebih dari 360 derajat. Yang pertama adalah N dikali 360 derajat min alfa, atau N dikali 360 derajat plus alfa. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Ini contoh soal yang pertama, supaya tidak bingung ya. Ini N kali 360 derajat min alfa sama N 360 derajat plus alfa tuh apa gitu. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, di sini kan ada N ya, ada N dalam rumusnya. Nah, N ini digunakan atau menunjukkan sebagai putaran. Jadi yang kita tahu 360 derajat ini kan berarti satu putaran penuh kalau di diagram Kartesius atau pada di dalam kuadran itu. Nah, ini kalau lebih dari 360 derajat itu berarti bisa lebih dari 2 putaran. Bisa 1,5 putaran, 1/4, 1/3/4, 2 atau dan seterusnya. Pokoknya lebih dari 1 putaran. Nah, di sini langsung ke contoh soal aja. Contoh soal yang pertama, sin 660 derajat. Nah, sin 660 derajat ini kan lebih dari 360 derajat tetapi kurang dari 720 derajat. Nah, lebih mudahnya kita ambil yang ke bawahnya aja nih. Berarti N-nya ini 1. Berarti karena N yang kita pakai 1, berarti harus ditambah alfanya. Karena kan 360 derajat ditambah berapa biar jadi 660 derajat. Nah, N ini kan tadi 1 ya. N ini kan tadi menunjukkan satu putaran, banyaknya putaran, dan kita pilih 1. Berarti sin 660 derajat ini nilainya akan sama dengan sin, kita ikutin rumus yang di atas. Dalam kurung N-nya tadi kita pakai 1 dikali 360 derajat ditambah berapa biar jadi 660 derajat. Berarti di sini alfanya adalah 300 derajat. Nah, seperti ini. Karena di sini yang kita pakai kan genap nih 360 derajat. Berarti bentuknya adalah tetap. Di sini berarti tetap sin. Alfanya adalah 300 derajat. Oke, ini berarti yang pertama nilai sin 660 derajat ini nilainya akan sama dengan nilai sin 300 derajat. Nah, nilai sin 300 derajat ini kan masih lebih dari 90 derajat. Berarti di sini bisa kita pakai sudut berelasi pada materi yang sebelumnya tuh. Nah, kita tulis dulu di sini biar nggak bingung. Sin 300 atau 300 derajat ini ada pada kuadran keempat. Nanti kita tulis ini biar nggak bingung, ada di kuadran keempat. Berarti bisa pakai 2 nih. Bisa pakai 270 plus alfa atau 360 min alfa, bebas mau pakai yang mana aja boleh. Berarti di sini sin 300 derajat nilainya akan sama dengan sin, kita coba pakai 270 plus alfa, berarti 270 ditambah berapa biar jadi 300, ditambah 30 derajat. Oke, karena kita pakai 270 derajat berarti berubah. Nah, sin berubahnya jadi apa? Berubah jadi cos. Alfanya 30 derajat. Ada di kuadran 4. Ingat ya, di kuadran 4 itu nilai yang positif adalah cos dan secant. Di sini nilainya adalah sin. Berarti negatif. Nah, berarti di sini jadinya nilainya adalah negatif cos 30. Nah, cos 30 ini berapa? Setengah akar 3. Berarti bisa kita tulis min cos 30 derajat nilainya akan sama dengan min setengah
akar 3. Nah, seperti ini jadinya. Ini untuk contoh soal yang pertama, atau sin 660 derajat, berarti nilainya akan sama dengan sin 300 derajat, atau nilainya akan sama juga dengan min cos 30 derajat. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua. Kita ditanya nilai sekan 1125. Nah, berapa nih? Sama kayak tadi ya, ikutin yang di atas langkahnya. Berarti kita tulis dulu nilainya. Sekan 1125 nilainya akan sama dengan, nah berapa nih yang kira-kira mendekati 1125? Berapa kali putaran? Yang mendekati adalah 5. Berarti 5 dikali 360 ditambah berapa nih biar jadi 1125. 5 kali 360 derajat ini kan 1080. Berarti 1080 derajat ditambah berapa biar jadi 1125. Berarti harus ditambah 45 derajat. Nah, karena di sini kita pakainya nih 360 derajat, berarti kan genap ya, nggak berubah, jadi tetap sekan. Alfanya 45 derajat. Nah, 45 derajat ini nilainya kurang dari 90 derajat. Berarti bisa langsung kita cari hasilnya, nilai sekan 45 derajat. Sekan itu kebalikan dari cos. Nah, berarti cos 45 nilainya adalah setengah akar 2. Cos 45 tadi nilainya adalah setengah akar 2. Berarti sama aja kayak akar 2 per 2. Setengah akar 2 ya, setengah akar 2 nilainya akan sama dengan akar 2 per 2. Nah, berarti kan kebalikannya ya, tinggal dibalik nih, sekan 45, cos 45 dibalik jadi sekan 45. Berarti dibalik jadi 2 per akar 2. Nah, karena di bawahnya ada akar, berarti tinggal kita kalikan dengan akar sekawan. Jadinya ini ya, kali akar 2 per akar 2. Ini jadi 2 akar 2 per 2 kali akar 2 kali akar 2 jadinya 2. Berarti di sini sekan 45 nilainya adalah, kita dicoret ya 2-nya, sisanya adalah akar 2. Berarti nilai sekan 45 adalah akar 2. Berarti di sini nilai sekan 1125 nilainya sama dengan sekan 45 derajat atau akar 2. Oke, contoh yang ketiga. Nilai cos 3825 derajat. Nah, sama kayak tadi. Berarti di sini kita tulis cos 3825 ini nilainya akan sama dengan berapa? Yang mendekati berarti n-nya adalah 10 dikali 360 derajat. Ini kan udah 3600 ya. Berarti 3825 ditambah berapa? Biar jadi 3825. Berarti harus ditambah dengan 225 derajat. Nah, sama kayak tadi nih, kanan sini kan 360 derajat. Berarti nggak berubah, tetap cos. Alfanya di sini adalah 225 derajat. Oke, ini sama kayak di contoh soal nomor 1 nih. Jadi cos 225 derajat. 225 derajat ini ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Nah, ingat nih, 225 derajat ada di kuadran ketiga. Oke, berarti ada 2 nih yang bisa dipakai, 180
plus alfa atau 270 min alfa. Jadi sini bisa kita tulis cos 225 derajat nilainya akan sama dengan cos 180 derajat plus berapa biar jadi 225, berarti 45. Ini kita sama ya, 180 derajat ditambah 45 berarti 225. Oke, tulis ini sama dengan, berarti karena pakai 180 nggak berubah, jadinya cos 45 derajat. Kita lihat lagi di kuadran ketiga ya, kuadran 3 ya, 225. Di kuadran 3 yang positif adalah nilai tangen. Di sini ini soalnya adalah cos, berarti di sini nilainya adalah negatif cos 45. Nah, berarti nilai cos 45 ini berapa? Setengah akar 2, karena ada negatif jadinya min setengah akar 2. Nah, berarti di sini bisa dikatakan nilai cos 3825 nilainya akan sama dengan cos 225 atau nilainya akan sama dengan min cos 45 derajat. Nah, ini untuk sudut berelasi, trigonometri sudut berelasi jika sudutnya lebih dari 360 derajat. Oke, sekarang kita lanjut ke materi trigonometri jika sudutnya negatif. Oke, untuk trigonometri sudut negatif di sini ada beberapa bentuk nih, bukan rumus sih, hanya bentuknya aja. Jadi misalnya di soalnya sin min alfa, berarti jadinya min sin alfa. Jadi sin min alfa jadi min sin alfa, negatifnya keluar nih, pindah jadi kayak gini. Tadinya dalam kurung terus ini keluar. Terus tan min alfa jadi min tan alfa, kosekan min alfa jadi min kosekan alfa, kotan min alfa jadi min kotan alfa. Jadi kecuali cos dan sekan itu ada negatifnya keluar. Jadi kalau khusus untuk cos dan sekan itu cos min alfa jadi cos alfa, jadi yang tadinya ada minnya jadi nggak ada, dan sekan min alfa jadi sekan alfa. Nah, untuk trigonometri sudut negatif ini sebenarnya kebalikan. Jadi kalau misalnya di di kuadran itu kan putarannya itu berlawanan dengan jarum jam. Nah, kalau yang sudut negatif ini berarti searah dengan jarum jam, jadi muternya itu kebalikannya. Oke, biar nggak bingung, di sini langsung aja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, contoh soal yang pertama di sini kalau ditanya nilai tan min 60 derajat. Nah, karena tan itu kan tadi tan min alfa, ini kan ya bentuknya tan min alfa, berarti jadi min tan alfa. Alfanya di sini adalah 60 derajat. Berarti tinggal kita cari nih, atau kita ingat-ingat nilai tan 60 nih berapa? Nilai tan 60 adalah akar 3. Nah, di sini ada negatifnya, berarti jadi min akar 3. Jadi tan min 60 nilainya akan sama dengan min tan 60 atau akar 3. Nah, selanjutnya ini berarti pokoknya setiap yang sudutnya kurang dari 90 derajat berarti tinggal kalian ganti aja nih, tinggal kalian hafalin aja sudut-sudut istimewanya itu berapa. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kalau nilainya cos min 690 derajat. Nah, min 690 derajat di sininya cos. Ingat ya, tadi kalau cos itu dia jadi positif, jadi cos alfa. Berarti di sini jadi cos 690 derajat.
Berarti sama kayak sudut berelasi yang tadi, yang sebelumnya, di video sebelumnya ada cos 690 derajat. Berarti kita cari dulu nih, ini kan kurang dari 2 putaran ya, berarti bisa kita anggap aja jadi 1. Berarti cos 690 derajat ini nilainya akan sama dengan cos 1 dikali 360 derajat ditambah berapa? Biar jadi 690, berarti harus ditambah dengan 330 derajat. Berarti karena di sini 360 genap, nggak berubah nih, tetap cos. Alfanya 330 derajat. Berarti cos min 690 derajat nilainya sama dengan cos 330 derajat. Ini nilai cos 330 derajat ini kan tetap harus kita cari ya. Nah, cara nyarinya sama kayak yang tadi, sama kayak yang di sebelumnya tuh, di video sebelumnya. Kita lihat dulu nih, cos 330 derajat ini ada di kuadran ke-4. Nah, kuadran keempat itu kan ada 2 ya, bisa pakai 360 derajat min alfa atau 270 plus alfa. Nah, kita coba nih pakai, berarti cos 330 derajat ini nilainya akan sama dengan cos 270 derajat ditambah alfa. Alfanya adalah 60, karena 270 biar ditambah berapa? Biar jadi 330, berarti harus ditambah 60 derajat. Nah, karena kita pakai cos di sini, berarti berubah jadi sin. Alfanya di sini adalah 60 derajat. Ingat, kita lihat lagi nih di kuadran 4. Di kuadran 4 ini nilai yang positif adalah cos. Berarti di sini nggak berubah ya, tetap positif nilainya karena kan di sininya cos. Berarti di sini sin 60. Nah, berapa nilai sin 60? Sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti di sini nilai cos min 690 itu berarti sama aja kayak cos 690 derajat, atau sama kayak nilai cos 330 derajat, atau nilainya sama dengan sin 60 derajat, yaitu setengah akar 3. Jadi kalau nilai sudutnya kurang dari 90 derajat, sama kayak tadi nih, tinggal dikeluarin aja negatifnya. Kalian cari nilai sudut istimewanya karena kurang dari 90 derajat, tinggal dicari. Tapi kalau nilai sudutnya lebih dari 360 derajat tapi dia negatif, berarti harus kalian keluarin dulu bentuknya. Karena di sini kebetulan cos kan berarti jadi positif. Tapi kalau selain cos sama sekan berarti di sini jadinya negatif. Nah, karena nanti lebih dari 360, nah harus kayak gini berarti. Ini terus nanti ada lagi kalau masih lebih dari 90 derajat tapi masih kurang dari 360, berarti pakai sudut berelasi sampai ketemu nilai akhirnya berapa. Di sini karena hasilnya sin 60 derajat ini sudut istimewa, maka bisa ketemu hasilnya, nilainya yaitu setengah akar 3. Oke, cukup sekian video penjelasan untuk materi sudut berelasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.